sesuai dengan data yang saya miliki bahwa Ngarot itu sejak dimulai oleh Ki Buyut Kapol yang punya lahan ini. Ki Buyut Kapol ini punya lahan ini seluas 2 hektar di abad 16. Gadis Ngarot yang masih perawan tuh biasanya ikut ngadat Ngarot ini. Kalau misalnya yang udah nggak perawan nanti bunga ininya layu. Menanamkan harga diri anak perempuan dalam bergaul, gitu kan. Secara tidak langsung orang tua zaman dulu mah nggak ngomong, kasih aja bunga, suruh mikir sendiri. Apa sih artinya? Mulai belajar kembang Ngarot, tuh pengantin anyar, pengantenan jeng bapak, mertua tukang kembang, dari bapak tarde gawe tusuk, makan edah, gawe bunga Ngarot ngebabain nusupi bunga kenanga, digada-degakan, tempo bengi digebyag, tempo esuk dipasang kembang Ngarot ning kepala. Globalisasi dan modernisasi memang banyak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, modernisasi dan globalisasi menjadi ancaman terhadap tata nilai, budaya, dan kearifan lokal. Makna dari Ngarot sendiri adalah bahwa mempunyai makna yang sangat luas, yaitu dalam hal hubungan antar remaja juga, ikatan tali silaturahmi maknanya biar kuat. Karena kita itu ada 3 blok ilir, Karanganyar sama Weluntas. Kalau tidak dalam keadaan posisi ini, yang blok di ujung sama di blok ujung kemungkinan tidak begitu saling mengenal. Sehingga dengan adanya ini makna yang paling mendasar di kalangan anak-anak muda berbaur sehingga saling mengenal. Dan juga makna yang lain dengan adanya Ngarot yang akan artinya bahwa kita sebagai petani harus mewariskan kepada generasi penerus. Makanya di sana muncul penyerahan panca usaha tani. Nah, penyerahan panca usaha tani punya makna tersendiri juga, bahwa kami adalah mayoritas 90% petani, sehingga kami wajib untuk mengingatkan kepada generasi penerus. Jangan sampai nggak tahu ini namanya apa, ini namanya apa. Modernisasi mengubah cara pikir dan orientasi masyarakat, sehingga banyak tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Ditambah lagi padatnya aktivitas pekerjaan, semakin menjauhkan masyarakat dari kesempatan melestarikan dan merayakan tradisi lokal.
arak-arakan mengajak, ya. Artinya itu mengajak kepada masyarakat kita sebetulnya wawar atau pengumuman atau informasi kalau pakai di masjid atau apa itu ya, itulah seperti itulah. Cuman kami secara langsung gitu. Sambil arak-arakan itu kami menyampaikan ayo hari ini kita lagi pesta, yuk bareng-bareng kita senang-senang segala macam di balai desa. Itu menyampaikan ke masyarakat sambil mengajak biar ramai di sana. Zaman dulunya konon katanya. Jadi awalnya tuh kita kan nekat dulu ya. Habis itu langsung ke sini dipasang bunga kenanga sama bunga kertasnya. Habis itu kita diarak nanti dari pendopo. Iya, pendopo ke balai desa. Nanti kayak nggak ngelilingi desa juga sih, cuma nanti diarak gitu. Ngarot merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sejarah, sosial, dan religius yang khas dari masyarakat Lelea. Jika tidak mendapat perhatian, tradisi ngarot bisa hilang tergerus zaman. Ini nih sawah nih, 2 hektar buat apa kalau ngarotnya nggak ada? Itu kan dari dulunya kan ada, karena tadi ucapan dari sesepuh Ki Buyut Kapol, siapapun yang menjadi kepala desanya harus dijalankan karena ada ini gitu. Akan ada tanah ini. Ini tanah ini hasilnya itu buat acara-acara itu gitu. Makanya masyarakat itu pasti akan protes luar biasa tak lihat tidak ada, misalkan berani tidak menjalankan 1 tahun aja. Makanya kita tiap tahun selalu ada. Harus dilestarikan agar tidak hilang. Sebagai bagian dari kehidupan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, partisipasi aktif dan kepedulian masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Partisipasi akan memperkuat rasa memiliki atas tradisi ngarot. Sangat penting. Kenapa? Tadi yang paling utama Pak, menanamkan harga diri anak perempuan dalam bergaul, gitu kan. Secara tidak langsung orang tua zaman dulu mah nggak ngomong, kasih aja bunga, suruh mikir sendiri. Apa sih artinya? Setelah saya pelajari, oh iya berarti bunga itu suci, wangi, harum. Kalau bisa ya kamu itu seperti yang kamu pakai gitu. Sehingga kamu akan disenangi orang banyak, akan dihormati, akan disukai. Itu intinya. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa nilai-nilai ngarot tetap relevan dan terjaga, serta diteruskan kepada generasi selanjutnya. Kalau saya pengennya saya tidak hanya untuk masyarakat sayanya, masyarakat secara luas pun banyak yang ingin saya sampaikan. Salah satunya tadi dengan mahkota bunga yang dipakai anak-anak itu mencerminkan bahwa mereka harus menjaga harga dirinya. Itu. Dan juga kaitan dengan lingkungan alam ini, saya tuh pengen alami gitu ya. Walaupun tidak sealami di pegunungan saya rasa, tapi kami pun kenapa nggak bisa gitu, harus bisa. Itu perjuangan saya yang harus saya tuntaskan pengen saya. Walaupun nanti kelak saya nggak akan menjadi kepala desa lagi, saya tetap akan mendukung, mensupport adik-adik yang ke bawah saya untuk menjaga lingkungan yang ada di sini itu. Harapan saya seperti itu. Eksistensi tradisi ngarot tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dan semangat masyarakat. Tidak terkecuali peran elemen masyarakat lain, seperti PHE Pertamina, yang punya pemahaman akan pentingnya menjaga tata nilai dan kearifan lokal. Yang pertama adalah budaya ngarot ini memang ada event budayanya, tapi kalau dari sisi publikasi dan informasi memang perlu lebih ditingkatkan, itu yang pertama.
Yang kedua adalah sinergitas dalam penyelenggaraan. Kehadiran kami menumbuhkan sebuah bentuk sinergi antara masyarakat muda dengan masyarakat yang lebih tua ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun edukasi supaya budaya tradisional ini dan kesenian ini bisa berlanjut ke depan. Yang selanjutnya adalah bagaimana event ini bisa menjadi bukan hanya event kalender daerah, tapi juga menjadi event kalender nasional dalam keunikan budaya yang ada di Lelea. Tradisi ngarot di masyarakat Lelea memiliki arti penting dalam menjaga identitas budaya, memperkuat hubungan sosial, dan menjaga nilai-nilai lokal. Dengan menjaga tradisi ini, masyarakat bisa mempertahankan jati diri dan menghindari kehilangan akar budaya di tengah gempuran budaya global.